Itu ya, masih semangat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, keren ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu loh ya, di hadapan teman-teman ini ada orang sakit parah. Terus Bapak Ibu, ini agamanya Kristen nih, misalnya. Bu Alfirat ya, dari namanya itu Kristen ya. Ini Kristen, doakan, udah parah sakitnya. Ya. Atau ini ya, Miss Shirley nih, namanya nama-nama Kristen nih. Silakan Miss Shirley maju berdoa gitu ya misalnya. Atau Bram, ya kan. Wah, Bram nih pasti ini orang Kristen ini. Ya kan Bram ya? Ojong guyu Bram. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu dihadapkan di situasi seperti itu, apa yang ada dalam Bapak Ibu, benak Bapak Ibu? Kalau misalnya Carlo seperti itu, Carlo akan berpikir apa Carlo? Misalnya Carlo ini ada orang parah nih, doakan dong Carlo. Kamu apa? Didoakan. Ada pertanyaan-pertanyaan enggak Carlo? Enggak ada. Kalau Bu Elizabeth, pertanyaannya apa yang ada dalam benaknya? Gitu ya. Wah, hebat. Kalau saya enggak, kalau Bapak Ibu kan kayak gitu semua ya. Kalau saya enggak, kalau saya begitu saya dihadapkan seperti itu, pertanyaannya adalah sembuh enggak ya? No, yang ketawa berarti itu jujur. Kalau yang enggak ketawa berarti lebih jujur. Ya, betul enggak Bapak Ibu? Hah? Chris, betul enggak? Betul kan? Ayo. Ya, misalkan ada orang kesurupan, ya. Didoakan. Wah, sembuh enggak ya? Ayo, bener enggak? Kalau tidak sembuh gimana? Malu enggak? Hah? Kristen. Enggak sembuh. Malu enggak? Hebat ya kalau enggak malu ya, luar biasa. Kalau saya ada pemikiran, kalau enggak sembuh, malu-maluin saya ini. Malu enggak Bapak Ibu? Enggak malu ya. Kalau saya sempat malu Pak, saya malu Pak, bener. Iya, kalau enggak sembuh gimana Tuhan, memalukan. Gini, saya mau cerita sama Pastor Gary, pelayanan rumah sakit. Jadi 2 minggu lalu, kan biasa kalau kami berdoa kan gantian ya. Wah, habis ini gantian. Dilala pas giliran saya itu yang parah Bapak Ibu. ICU parah, ngos-ngosan. Tinggal Senin Kemis istilahnya napasnya. Terus Pastor Gary bilang ini, matanya putih kabeh ya, putih, pokoknya pakai bahasa Jawa gitu loh. Ya, tapi karena pakai masker kan ada apa namanya? Ada suster gitu kan. Wah, kan taruhannya nama baik gitu loh ya. Wah, kalau didoakan amin langsung tut. Loh, ya kan parah kan, malu kan. Waduh, dilala tuh pas giliran saya. Matanya tuh korneanya tuh udah putih semua gitu. Jadi bukannya kebalik gimana sih? Iya, bukannya kebalik gitu enggak, karena korneanya juga udah putih. Udah diem. Di situ ada ibu-ibu ya, ibu-ibu dia tadinya tuh tiduran di paha bapak itu. Ya mungkin ya sedih lah, saya tahu suasananya nggak enak banget gitu ya. Saya berdoa, saya nggak berdoa, Tuhan bangkitkan gitu ya. Saya patahkan tubuhnya, kan nggak gitu ya. Saya berdoanya dalam hati, saya berdoa, Tuhan Yesus, karena sudah tua sekali Pastor Gary ya, sudah tua, ya. Tuhan Yesus terima kasih untuk hidup Bapak ini. Engkau kalau mau panggil, biarlah engkau panggil. Pasti udah capek nih Bapak ini, orang dibolongin macam. Wah, mengerikan sekali Bapak Ibu. Udah kurus, udah tua sekali. Terima kasih Tuhan, hidupnya pasti menyenangkan keluarga ini. Buktinya ada keluarganya nungguin, pasti sangat berjasa. Kau panggil lah biar bersuka cita bersama engkau di surga. Saya berdoa, tapi saya nggak ngomong loh ya. Ada keluarganya saya ngomong, iya. Saya nggak ngomong, saya dalam hati. Saya cuma begini aja, tapi isi hati saya doanya gitu. Saya nggak mungkin doa, Tuhan Yesus, kau jaga kesehatan, kau siapkan pemakaman yang meriah, kau berikan peti yang bagus Tuhan. Ya nggak mungkin gitu tempeleng saya kan. Oh, Tuhan kau pakai hambamu yang akan memimpin ibadah penguburan. Ya keluarganya sedih lah. Ya kan. Nah, saya doain itu Bapak Ibu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus hadir. Saya percaya, amin. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, ya sembuh, diperpanjang umurnya atau kasih karunia. Saya cuma 3 itu aja Bapak Ibu.
sembuh, ya Tuhan, puji Tuhan. Diperpanjang umurnya, puji Tuhan. Atau kasih karunia Tuhan aja, cuma itu aja. Nah, Senin kemarin kami berdoa lagi. Wah, saya nggak nyangka Bapak Ibu. Waduh, ngeri nih kalau misalnya ke ICU lagi. Soalnya sekarang ini yang ICU tuh banyak banget dan kita banyak doa di ICU Bapak Ibu. ICU sama HCU. Jadi banyak yang terminal yang sudah parah, benar-benar mengerikan Bapak Ibu. Jadi bunyi mesin tutut udah, tadinya saya ngeri, tapi karena udah biasa, ya jadi terbiasa. Nah, akhirnya, wah kamarnya di sana, saya udah tahu itu. Wah semoga ya kalau meninggal ya puji Tuhan ya berpulang. Saya datang, saya doain yang lain dulu. Terus Pastor Gary kan maju duluan. Akhirnya kita sampai ke ruangan itu, Pastor Gary, hidup rek. Tahu gak Bapak Ibu? Bapak yang udah parah saya udah doakan untuk kematian. Terus terang jahat bener saya. Ternyata Tuhan itu tidak mendengar doa saya. Bapak itu di dalam kamarnya itu dia sedang latihan jalan. Matanya itu loh, yang tadinya putih, Pastor Gary, matanya ireng rek. Iya dari putih, dari no hope. Wah ternyata Tuhan melangkah lebih dulu sebelum kami berdoa. Kalau Bapak Ibu mau lihat mujizat, ikut doa hari Senin, banyak bener yang sudah putus asa, sudah no hope, sudah wah parah. Ya ada juga orang Kristen yang yang nggak percaya, lebih percaya gereja. Kemarin juga Pastor Gary mau mendoakan orang, kepalanya loh saya lihat baru dibuka, udah parah bener. Masih sempat tanya, ini dari gereja gula-gula ya? Oh bukan Pak. Terus mau didoakan Pastor Gary mau doa, ini bukan dari gereja gula, saya samarkan ya, dari gereja gula-gula ya? Bukan Pak. Ya Pastor Gary ya, sampai 2 kali tanya. Saya udah mau panggil Pastor Gary, udah gak usah doain deh, butuh gereja gula-gula. Iya, itu gereja super duper besar, terkenal se-Indonesia soalnya. Waduh saya pikir, udah nih mau cari gereja gula-gula. Saya udah mau jawab Pastor Gary, akhirnya didoakan sama Pastor Gary juga. Ya puji Tuhan nih, banyak sekali mujizat. Kalau saya cerita tuh satu-satu tuh banyak banget Bapak Ibu, beneran deh. Saya pernah ketemu pada saat Natal. Pada saat Natal saya ketemu, saya ajak sama Pastor Benny, Pastor Rose, kita ketemu di acara Natal Sinode. Terus pada saat ibadah ya, saya ketemu sama orang nggak tahu kan pendetanya banyak ya, saya nggak itu. Dia nyamperin saya, Pak Samuel ya dari Osokona, iya Pak terima kasih Pak, putra saya kecelakaan parah Pak katanya. Loh iya Pak, di mana Pak? Terus dirawat di sebuah rumah sakit ya, rumah sakit gula-gula itu ya. Terus loh kenapa Pak? Begitu didoakan sama pelayan doanya tuh langsung sembuh Pak, patah tulangnya gitu. Ih Bapak Ibu, bayangin loh patah tulang loh, biasa kan sangkal putung, ya kan, sangkal putung ya, ya. Itu loh, dia bilang sembuh Pak. Loh iya Pak, wah itu pasti bukan karena saya atau Pastor Gary. Pasti karena doa-doa Bapak Ibu semuanya. Itu karena Tuhan Yesus melangkah. Saya mau di tema kita ini berserah dan percaya. Saya mau kita memiliki level kepercayaan ya, bahwa Tuhan itu nyata. Bapak Ibu mungkin mikir, aku mendoakan, paling nggak sembuh. Atau seperti pertanyaan saya, sembuh gak ya? Udah habis didoakan, sembuh gak ya? Ya kan? Nah saya mau membuka, mungkin gereja-gereja lain bikin KKR kesembuhan, tapi saya mau obral kuasain untuk Bapak Ibu. Ada keluarga diganggu roh jahat, didoakan sembuh. Orang sakit didoakan sembuh. Kesurupan bebas, terikat lepas, santet, pelet, semuanya dibebaskan Tuhan Yesus. Ruth, coba di F aja Ruth, di F. Nah, sebelum saya sharing, tapi syaratnya Bapak Ibu harus percaya. Apa Bapak Ibu? Percaya.
Ini kita di dunia ini udah makin banyak orang mempertanyakan, yang penting wah nggak ada bukti jangan dipercaya, nggak ada bukti jangan diikuti. Tuhan Yesus justru berkata, percaya bukan karena melihat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Ku tidak takut. Siapa yang takut? Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Serukan namanya Yesus. Yesus memegangku. Terjadi di dalam nama Yesus. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bapak Ibu yang putus asa, di dalam nama Tuhan Yesus, camkan apa yang akan saya sharingkan pada hari ini. Di saat semuanya sudah nggak bisa, terobos di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau ajak Yesaya 55 ayat 11. Cepat aja Pak Endro. Yesaya 55 ayat 11. Nanti kita ketemu sama-sama di sorga ya Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berpikir, dengerin khotbah nggak penting, dengerin firman nggak penting, sia-sia. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan itu tidak akan kembali sebelum terjadi, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dari sorga. Dan akan gagal apa-apa? Berhasil. Bapak Ibu yang merasa gagal, di dalam nama Tuhan Yesus, perbaiki hubunganmu dengan Sang Firman. Karena hanya firman saja membuat kita berhasil. Banyak orang kaya, banyak orang punya banyak uang, tapi hartanya enggak menjadi berkat. Tetapi uangnya enggak menjadi berkat Bapak Ibu. Bapak Ibu mau seperti itu? Milikilah apa yang Tuhan percayakan dan jadikanlah itu menjadi berkat di dalam hidupmu. Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Ada filmnya nih Yakobus ini ya. James Bond ya. James itu Yakub ya. Yakobus. Atau kamu berdoa, siapa di sini yang berdoa? Semua berdoa, iya kan? Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Siapa yang enggak menerima apa-apa? Angkat tangan. Saya angkat tangan loh ya. Sombong banget semuanya. Karena apa? Karena kamu. Lihat kiri kanannya. Karena kamu. Tunjuk. Karena kon itu loh. Meminta untuk dihabiskan. Memuaskan hawa nafsumu. Tuhan, aku butuh uang 2 miliar Tuhan. Nanti aku akan sokong pekerjaanmu. Mosok sih. Perpuluhan aja enggak. Ya kan? Untuk apa?
Sebetulnya untuk ke mall, untuk beli boba, ya enggak? Iya kan? Kalau misalnya doanya kayak gitu, Tuhan udah tahu, oh enggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoanya seperti itu, dipastikan tidak mendapat apa-apa. Jangan alami tidak mendapat apa-apa, gara-gara ngomong boba. Ya Bapak Ibu ya, dapati kelimpahan di dalam Kristus melalui berdoa yang benar. Jangan mempertanyakan kuasa Tuhan. 1, 2, 3, jangan mempertanyakan kuasa Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa untuk orang sakit, bahkan yang mustahil sembuh, dokter pikir, udahlah, no hope. Jangan pertanyakan kuasa Tuhan. Jangan percaya dengan apa yang di dalam pikiran, apa yang kita lihat. Jangan percaya, karena Tuhan tidak ada di frekuensi itu. Kalau Bapak Ibu melihat, belum terjadi apa-apa, jangan percaya, jangan dengarkan suara itu. Karena frekuensi Tuhan tidak di situ. 1 Korintus 2 ayat 9 Pendro. Wah, saya mau kita semua dapat banyak nih Bapak Ibu nih. 1 Korintus 2 ayat 9. Praktekan ya. Tetapi ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Loh, belum sembuh ini. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Orang yang kamu doakan loh, apa bisa sembuh? Dan yang gak pernah timbul di dalam hati manusia. Ini sembuh gak ya? Udah redek aku mau doain. Wah, ini kalau manifestasinya malah mukul aku, nempeleng aku gimana? Semua itu yang tidak ada di dalam hati. Keraguan, ketakutan, realita yang berlawanan dengan keinginan kita. Semua yang disediakan Allah bagi mereka adalah yang tidak berhubungan dengan itu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada orang sakit, nih saya kasih kuncinya. Ada orang sakit, Bapak Ibu doakan aja. Jangan percaya dengan matamu. Wah, belum sembuh. Jangan percaya dengan kata-kata itu. Doakan saja dengan ketaatan. Ayo, berani enggak? Karena ada 3 tadi saya bilang, sembuh, usia diperpanjang atau kasih karunia. Semua hasil adalah otoritas Tuhan. Bapak Ibu ya. Kita pernah lihat orang kanker terminal sembuh total. Orang stroke udah pasti meninggal, bisa hidup normal. Udah banyak kita mengalami pelayanan doa-doa seperti itu. Saya mau Bapak Ibu juga punya otoritas yang sama. Jangan berpikir, aku cuma orang-orang awam, aku gak berdaya, aku cuma pekerja, atau cuma karyawan. Otoritasmu sama di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, di sini yang mau melihat kemuliaan Tuhan angkat tangan. Yang mau melihat aja, yang gak mau ya gak usah, gak apa-apa. Oke, terjadi. Harus percaya. 1, 2, 3. Harus percaya. Saya 1, 2, 3. Saya harus percaya. Yohanes 11 ayat 40. Ini kata-katanya Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu mungkin di rumah ada hantu pikir di dalam nama Tuhan Yesus engkau berotoritas. Jawab Yesus. Yesus pernah ngomong sebelumnya kepada murid-muridnya. Sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya. Tadi siapa yang mau percaya? Siapa yang mau percaya? Waduh. Di Immanuel juga ini ya, percaya juga ya. Waduh, puji Tuhan ya. Tadi ayatnya Pak Endro. Jika engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita semuanya tidak akan melihat kemuliaan Allah jika kita tidak percaya. Jika kita ragu, jika kita menyaksikan, Tuhan Yesus berkuasa apa enggak ya? Sampai apa? Sampai merugikan orang lain, sampai mencuri, enggak ada pertolongan Tuhan dalam keuangan. Sampai menipu, sampai hutang yang membabi buta, sampai merugikan orang lain, sampai
bohongin, ngetrik orang lain. Tuhan karena apa? Tuhan tidak berdaya, Tuhan gak ada. Jangan ragukan Bapak Ibu. Percaya dan kau akan melihat kemuliaan Allah. Sama-sama kita kan, saya pasti melihat kemuliaan Allah dalam keluargaku. Amin. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Asal engkau percaya, jangan ragu Bapak Ibu. Saya pernah sharing ya, gimana sih kita percaya sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, begitu Bapak Ibu buckling safety belt, ya, buckling safety belt di dalam pesawat, itu artinya Bapak Ibu sudah pasrah. Kalau kemarin kita mendengar berita duka ya, ada pesawat jatuh karena power loss ya. Itu semua penumpang begitu klek sabuk, itu sudah pasrah dengan semuanya, dengan pilot, dengan mesin. Seperti itulah kita percaya sama Tuhan, ya pasrah udah percaya. Siapa tahu Tuhan memanggil pilotnya, lagi terbang pilotnya dipanggil, nak pulang nak, kabeh ya kan, katut, ya kan, nggak melo-melo aku loh, nggak melo-melo, kok udah di sini Tuhan, gitu kan, loh, malaikatnya kok ikut-ikutan ya. Salah ketik katanya, wah gitu ya. Seperti itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu naik kereta api, bayar tiket lagi, itu sudah pasrah, percaya. Iya Bapak Ibu ya, seperti itulah percaya pada Tuhan. Percaya dengan ringan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Percayalah bahwa Tuhan pasti membuat mujizat. Percayalah pasti Tuhan menciptakan perkara-perkara ajaib. Pasti akan terjadi. Coba lihat, aku nih cari parkir susah. Jangan khawatir, aku anak raja. Pasti dipermudah Tuhan Yesus. Sampai yang sepele-sepele gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak melihat kemuliaan Allah. Ya Bapak Ibu ya, kuncinya percaya. Saya punya PR untuk Bapak Ibu. 2 aja, percaya 2 hal. Pertama adalah saya, Bapak Ibu semua kita adalah anak Allah. Bapak Ibu percaya gak? Ini harus firm, harus kokoh. Kita adalah anaknya Allah. Saya mau tanya nih sama Pak Zul. Pak Zul, maaf Pak Zul ya, Pak Zul punya orang tua kan? Pasti lah, kan nggak mungkin dari tumbuh-tumbuhan Pak Zul ya. Pasti dari orang tua kan Pak Zul ya. Nah, saya tanya, kan ada papa mamanya juga Pak Zul kan? Ada kan? Pak Zul bisa buktikan nggak bahwa Pak Zul ini di dunia lahir karena ada papa mama? Betul. Dari apa Bapak Ibu? Kartu? Buktinya mana kartu keluarganya Pak Zul? Di mana? Di rumah. Bapak Ibu adalah anaknya Allah. Tercantum dokumennya di mana? Di rumahmu Bapa di surga. Mau tahu dokumennya bentuknya seperti apa? Saya tunjukin. Ini loh, kartu keluarganya Bapak Ibu ada di sini. Mau lihat? Lihat toh, orang Surabaya. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tutup Endro. Itu adalah kartu keluargamu. Amin Bapak Ibu. Wah, aku punya papa seorang raja di atas segala raja. Seorang anak kecil, gembel, tinggal di pasar. Makan dari sisa-sisa sayur mayur, dari sisa makanan orang-orang. Dia bermimpi, aku pengen menjadi anak raja yang memerintah di kerajaan yang aku ada ini. Apa yang diperbuat Bapak Ibu? Wah, aku mau ngelamar jadi bujang. Bujang itu bukannya
Jomblo ya. Jubang lagi. Bujang itu adalah pembantu kerajaan. Wah, dibuat lamaran. Aku mau menjadi tukang sapu di kerajaan. Akhirnya dia diterima. Sapu-sapu, dipercaya masuk kamar ini, kamar ini. Akhirnya dipercaya masuk kamarnya sang raja sendiri. Diketok-ketok. Assalamualaikum. Dibuka ya kan, terus nyapu-nyapu. Wih, rajanya lagi turu, Rek. Wah, ada yang nyautin, Rek. Ada rajanya, Bapak Ibu. Lagi tidur. Aku pelan-pelan apa kenceng-kenceng ya? Oh, si raja ini harus kenal sama aku nih. Dikenceng-kencengin sapunya. Kosrak. Gitu ya. Malah rajanya terganggu. Metu, aku lagi istirahat. Waduh, Rek. Ngelihat wajahku aja tidak. Wah, akhirnya pergi. Hari berikutnya, dia nyapu-nyapu, pakai baju rapi, dia pelan-pelan. Wah, ngorok rajanya. Nggak bangun juga. Wah, nggak ketemu lagi kedua kali. Akhirnya rajanya makan dengan keluarga. Wah, dia datang nyapu. Cuk. Orang makan kada orang nyapu. Debunya dimarahin, dikeluarin. Bisa gak dia menjadi anak raja dengan cara itu? Nggak bisa. Kita, siapapun tidak mempunyai kekuatan untuk menjadi anak raja. Di luar sana orang-orang berusaha menjadi warga sorga. Kita menjadi anak raja. Kalau dibangun karir kerajaan sorga seperti itu, saya pastikan tidak ada kesempatan, nol peluangnya. Dibutuhkan sebuah kuasa, sebuah kekuatan untuk mengubah nasib dari anak gelandangan menjadi anak raja, Bapak Ibu. Lain kisah, anak kecil hidup di pasar, makan dari sisa sayur mayur dan makanan sisa di pasar. Suatu hari ada rombongan kuda gagah dengan pasukan. Dan ada seorang raja di belakangnya. Wah, ini rajaku. Dia menunggang kuda sendirian. Dia ngelihat anak itu diusir-usir sama tentara raja. Mikir-mikir raja mau masuk. Raja itu melewati pasar. Dan si raja ngelihat ada seorang anak kumal yang diusir-usir sama tentara kerajaan. Bajunya lusuh, rambutnya awut-awutan. Terus rajanya menghentikan kuda. Si raja bilang, "Kamu siapa, Nak?" Dia sebut nama, terus, "Nak, ikut aku, Nak." Dibawa ke kerajaan dan diangkat menjadi anak. Itulah kuasa yang engkau miliki, kuasa yang saya miliki. Tidak bisa engkau membangun karir. Begitu si anak dimandikan di kerajaan istana castle-nya, potong rambut, kasih jubah langsung baru. Sang raja deklarasi, "Aku mau membuat kartu keluarga baru. Nama anak ini dimasukkan." Misalkan Dev di belakang nama Dev ada nama papanya. Ya. Demikian juga dengan anak yang tadi diangkat menjadi putra raja. Ada nama papanya di belakangnya sekarang. Itu sudah melekat. Dari mulai si anak yang diusir-usir tentara, sekarang semua tentara tunduk sama si anak angkat. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saya. Diperlukan sebuah kuasa untuk mengangkat engkau dan saya menjadi anak. Kita baca sama-sama. Ini kata-kata Yesus sendiri ya. Yohanes 1 ayat 12, Pendro. Tetapi semua orang, termaksud saya, termaksud siapa Bapak Ibu? Saya, ya, diberi kuasa. Ini kuasa ini nggak sembarangan ya. Karena tanpa kuasa ini, Bapak Ibu tidak bisa menjadi anak Allah.
Yang memberi kuasa ini adalah Allah sendiri di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan perubahan status ini engkau ditakuti roh-roh jahat. Dengan kuasa nama pembaruan status ini engkau memiliki otoritas yang sama dengan raja di atas segala raja, atas penyakit, atas kelemahan, atas hal-hal yang mustahil engkau memiliki kuasa yang sama. Ayat tadi Pak Indro, semua orang yang menerimanya Tuhan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Syaratnya apa Bapak Ibu? Saya memohon Bapak Ibu, percayalah sepenuh sama Tuhan. Jangan ragu, kuncinya jangan ragu, jangan takut. Jangan mempertanyakan, wah benar apa enggak. Jangan ada kata-kata itu lagi Bapak Ibu. Wah aku lagi terjepit kondisiku. Berdoa Tuhan, pasti di dalam nama Tuhan Yesus otoritas Kristus Tuhan menolong. Setelah amin jangan, bener gak ya? Wah aku tak telepon si aja deh, aku minta tolong. Stop, mulai budayakan orang percaya. Sadari engkau anak sang raja Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Seger sekali nih. Galatia 3 ayat 26 Pendro. Galatia 3 ayat 26. Ayo Bapak Ibu bertahan, jangan ngantuk, bertahan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Mau sore anak-anak Allah masa hidupku kayak ngenere, sorore. Jangan melihat dengan mata, jangan dengan telinga, dan dalam pikiran hati kita, jangan Bapak Ibu ya. Dengan iman. Sebab kamu ya termasuk saya, termasuk Anda semuanya loh yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini loh. Kita itu adalah anak-anak Allah, puji Tuhan Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu memiliki otoritas yang sama dengan Kristus. Tadi lagi Pendro. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu, udah biasa. Aku dengar kayak gini. Realitanya enggak kayak gini. Sebetulnya setiap hari Bapak Ibu menerima berkat Allah yang melimpah dengan tubuh yang sehat. Anak-anakmu sehat. Semua Tuhan jaga, Tuhan kontrol. Engkau berkendaraan tidak kecelakaan. Itu sudah berkat. Di luar sana banyak orang sakit. Serangan jantung, stroke, apapun semua banyak sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sehat. Itu adalah kebaikan Tuhan. Karena apa? Sudah biasa. Kalau Bapak Ibu suatu hari dapat mobil gratis. Mobil mewah merek apa ya? Mewah. Bram apa ya Bram ya? Mobil mewah apa ya? Iya. Dapat itu. Hari pertama Bapak Ibu senang nggak? Dilap-lap kan? Dilap, direndam, dicuci, dibilas, ya kan? Wah, dikasih pewangi, sehari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, 4 bulan, setahun, biasa enggak? Biasa kan? Tetapi orang lain melihat Bapak Ibu, wah beruntung sekali tuh ya jemaat Sof karena punya mobil mewah. Karena biasa menjadi remeh. Menjadi apa Bapak Ibu? Remeh, diremehkan. Ayo kita jangan meremehkan. Tetap selalu bersyukur untuk semua yang ada. Hargai itu sebagai sebuah berkat Tuhan yang melimpah. Yang pertama adalah percaya bahwa kita adalah anak. Bapak Ibu, kenapa saya bawa ini sebagai PR nomor 1? Nanti ada yang nomor 2. Kita baca Markus 14. Markus ini bukan maklar kasus ya. Markus 14 ayat 61. Saya ngikutin, saya sama istri waktu itu, saya ngikutin kata-katanya. Saya kalau misalnya dengar ada firman Tuhan lagi disampaikan, ya entah oleh siapapun, saya berusaha untuk apa Bapak Ibu? Excited. Karena apa? Kekasihku lagi ngomong. Karena Tuhanku lagi ngomong gini. Maka itu saya berusaha aware gitu loh. Kalau Bapak Ibu punya pacar tapi sayang kamu. Wah, kira-kira gimana Bapak Ibu?
melayang itu sandal, ya kan? Ya kan? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada Yesus sekali lagi, apakah engkau Mesias dari anak yang terpuji, anak Tuhan, anaknya Allah? Yesus ditanya seperti itu Bapak Ibu. Ayat selanjutnya lagi Pak Endro. Jawab Yesus, akulah dia, akulah anaknya Allah. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat selanjutnya Pak Endro. Maka imam besar itu setelah melihat Yesus mendeklarasikan bahwa dia anaknya Allah, ia mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi? Akhirnya Yesus dilanjutkan untuk diproses hukuman mati. Iblis sangat takut jika status anak Allah ini dipulihkan dalam hidupmu Bapak Ibu. Iblis ingin Bapak Ibu merasa seperti tidak berdaya, ke kamar mandi takut, sakit takut. Sakit nggak usah ke gereja. Harus justru orang zaman Yesus malah mencari Yesus. Sakit tuh malah ke gereja. Ini sakit, aku sakit. Sakit apa? Umbelan. Loh, umbelan rek. Ya. Berangkatlah ke gereja. Justru Tuhan itu dicari. Betul gak Bapak Ibu? Misalkan dulu Yesus datang. Ada Yesus. Lu kan sakit lepra. Aku masih sakit. Loh, cari Yesus, ya enggak? Bahkan orang mati pun dihidupkan. Tapi kalau sekarang, tahun 2025, orang Kristen, brur ya? Bruri. Kenapa kok nggak ibadah? Oh sakit brur katanya. Sakit apa? Kudis. Waduh. Cari Yesus ya Bapak Ibu ya. Budayakan cari Yesus. Justru kalau sakit datanglah pada Yesus ya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Harus kita militan. Karena tadi kita lihat begitu Yesus mendeklarasikan aku anak Allah. Iblis takut. Iblis takut dengan engkau, iblis takut dengan engkau, iblis takut dengan penyakitmu, iblis takut dengan tantanganmu, iblis udah gemetar, ya. Bangkit serukan nama Yesus, maju, beritakan kuasanya. Kita buat apa iblis? Gemetar. Kalau sekarang yang gemetar iblis atau manusia? Stop gemeter, kecuali lapar. Ya, stop gemeter. Tapi kita buat iblis tantangan yang gemeter. Amin Bapak Ibu. Cocok. Bungkus. Itu yang pertama. Yang kedua, PR untuk Bapak Ibu yang kedua. Tadi yang pertama adalah saya anaknya Allah. Yang nomor 2. Yohanes 10 ayat 30. Ini harus terdoktrin di dalam hati Bapak Ibu. Enggak banyak kata-kata di ayat ini. Aku dan Bapa adalah terjadi. Ayat selanjutnya Pak Endro. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Perkara kedua yang membuat iblis takut adalah ketika kesatuanmu dengan Kristus itu dideklarasikan, dipulihkan. Mereka mau mengambil batu melempar Yesus. Ayat selanjutnya Pak Endro. Kata Yesus kepada, banyak loh aku pekerjaanku ya penyembuhan, memulihkan kondisi manusia, mati dihidupkan. Yang kuperhatikan, manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Next Pak Endro. Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan baik mujizat maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah.
Sekalipun kau seorang manusia saja, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Ikuti saya bersama-sama. Aku dan Tuhan Yesus adalah satu. Gak ada lagi yang sendiri. Amin. Kalau Bapak Ibu punya masalah, wah sekeliling kayaknya gak ada yang mau nolong aku. Lihat ke atas, ada Yesus. Yesus gak cuma lihat ke atas. Satu itu artinya manunggal. Bapak Ibu pernah minum es teh gak kalau ke warteg, ke warung? Iya kan? Es teh itu komposisinya apa? Air, sama teh, sama gula. Diudek. Kalau sudah diudek, bisa kelihatan gak mana tehnya, mana gulanya, mana airnya? Sudah blend menyatu. Seperti itulah Bapa dan engkau menyatu. Ketika orang melihat engkau, orang tetangga melihat Dita, dia itu melihat Yesus. Orang melihat Andi, teman-temanmu melihat Yesus. Sudah blend. Dalam ketaatan, wah, Andi gak mau sekarang nyontek-nyontekan. Karena Andi sudah blend dengan Yesus. Wah, aku mau genit-genit sama om-om. Kalau saya enggak ya. Kalau mungkin yang wanita-wanita itu. Pastor Gary enggak genit-genit sama om-om tuh ya Pastor Gary. Kebablasan lagi. Oh justru om-om genit sama Pastor Gary. Oh gitu ya. Nah ya. Karena apa? Karena tidak melakukan. Karena kita sudah blend menyatu dengan Kristus. Yohanes 17 ayat 23. Wah ini seger ini ayat ini. Mungkin Bapak Ibu pernah baca tapi sekilas lalu. Yohanes 17 ayat 23. Nih Yesus lagi berdoa. Yohanes 17 Pendro. Aku di dalam mereka. Bapak Ibu tahu gak ini doanya Tuhan Yesus loh. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Hebat gak? Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24-nya Pendro. Ya Bapa, ini doanya Tuhan Yesus. Aku mau supaya mereka dimanapun aku, dimanapun Yesus berada. Bu Ros juga berada. Melanie juga berada, Kesia juga berada. Miss Sylvie berada. Di mana Yesus berada, Cesian juga di situ juga berada. Karena bersama-sama. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku. Yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi dan sebelum aku dunia dijadikan. Bapak Ibu, tutup Pendro. Ini Tuhan Yesus berdoa. Mungkin yang cewek-cewek nih ya, yang masih sekolah, SMP, SMA ya. Kalau mau bobo kan, Tuhan aku besok mau ketemu cowok. Namanya siapa ya cowok? Saya naksir. Siapa namanya? Aku mau ketemu, mungkin lagi naksir ya. Aku mau ketemu besok, mau ketemu Carlo Tuhan. Tolong Tuhan, beri aku kesempatan untuk, kan kayak gitu doanya. Ini Yesus pun seperti itu. Bukan berdoa untuk Carlo kayak gitu ya, bukan ya. Yesus berdoa, Tuhan aku mau, di mana aku berada. Bu Alfiret berada. Di mana aku berada, Yohana juga berada. Karena satu. Romantis gak Tuhan Yesus? Di mana aku berada, Bu Surya juga berada. Wah romantis. Romantis. Kalau di dunia ada lagu puji-pujian ini ya. Kita buat romantis. Iya. Tuhan Yesus sudah lebih dulu romantis. Ini menjadi satu dengan Yesus adalah PR Bapak Ibu yang kedua. Harus dipulihkan iman percaya bahwa Bapak Ibu tidak sendiri.
kalau berdoa, inginnya dijawab gak? Yesus pun ingin doanya dijawab. Saya percaya doanya Tuhan Yesus itu manjur. Orang mati aja bangkit istilahnya. Kalau Bapak Ibu di posisi Tuhan Yesus, ya kan, mau jalan di atas air. Ayo. Perahunya jemaat Asop Kana tuh dari tengah-tengah laut. Bapak Ibu ketinggalan. Terus di WhatsApp. Miss, ayo jalan aja di atas air. Kita udah di tengah-tengah, udah 5 kilo. Ayo. What? Miring ini loh. What? Gitu kan. Saya gak bisa. Jalan. Wah, terus Bapak Ibu berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berjalan. Pengennya terkabul gak? Terkabul. Yesus pun berdoa, Tuhan aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada. Untuk jalan di atas air, Yesus gak berdoa, gak ada catatannya. Untuk menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus gak berkata, dalam nama Yesus. Ada gak kata-katanya? Gak ada orang dalam nama Yesus namanya sendiri. Ngisi-ngisi nih. Terus ada ibu-ibu di rombongan keluar dari sebuah kota Nain. Anaknya meninggal. Yesus gak dalam nama Tuhan Yesus. Enggak. Tapi khusus untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Bersatu dengan aku kata Yesus. Dia berdoa artinya Bapak Ibu jauh lebih berharga dibanding semua mujizat. Jadi apa arti mujizat? Ketika Yesus sudah menyatu dengan engkau. Mujizat ada di pangkuanmu. Bapak Ibu memiliki kuasa otoritas sebagai anak sang pembuat mujizat. Selain itu juga Bapak Ibu sudah manunggal dengan sang pembuat mujizat. Terimalah, jangan pertanyakan. Lihat kemuliaan Tuhan menantimu di depan. Jadi ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, jangan ada pertanyaan. Sikapnya saya tulis di sini. Pertama, begitu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, bersyukurlah bahwa firman itu benar, pasti benar. Dan aku menerimanya percaya dengan sukacita. Mau Bapak Ibu, setiap kali khotbah, kuatkan hati, kuatkan mata ya, gitu ya. Berterima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Aku sangat percaya dan aku menerimanya dengan sukacita. Itu sikap-sikap, saya percaya itu sikap yang disukai oleh Roh Kudus. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberi